Ini udah kelihatan layar? Iya, Pak. Udah ya? Sudah kelihatan, Pak. Belum? Sudah. Yang lainnya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah kelihatan, suara jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Kalau gitu kita mulai. Selamat siang semuanya. Siang. Siap, Pak. Yang Pak. Siang, Pak. Sebelum kita masuk ke materinya, ini ada sedikit pengantar. Ya. Jadi sebagai pengantar di sini sebenarnya teknologi informasi itu apa sih? Ya, jadi itu adalah teknologi apapun ya, teknologi apapun yang membantu kita, ya membantu kita nih manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Jadi teknologi yang membantu manusia untuk melakukan, yaitu ada membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Ya, kalau kita tambahin komunikasi berarti informasi dan komunikasi. Ya. Jadi teknologi yang dibutuhkan untuk membantu manusia terkait informasi dan komunikasi. Nah, dari definisi ini sebenarnya terlalu luas ya. Ya, kalau sebagai contoh kita mungkin bisa ambil 4. Ada komputer, ada radio, ada televisi, ada juga smartphone. Ini contoh-contohnya dan masih banyak lagi, dan juga kalau boleh dibilang ini sangat terlalu kompleks, terlalu luas bidangnya yang harus kita yang harus kita kalau kita mau pelajari terlalu luas sebenarnya. Jadi kita akan persingkat karena konteksnya adalah teknologi untuk membantu manusia terkait informasi dan komunikasi. Di sini yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang sangat basic, sangat dasar, sangat sederhana, tapi seringkali dianggap terlalu sepele buat orang-orang. Tapi jujur buat saya cukup alergi dengan ini ya, maksudnya cukup melihat senior-senior kalian, kakak-kakak angkatan kalian ketika mereka menggunakan teknologi ini, masih banyak yang belum menguasai, jujur. Apa teknologinya? Kalau untuk yang akan kita pelajari ini, ada dua. Teknologi yang sederhana, fasilitas sederhana, tapi seringkali seperti dianggap sepele. Yang pertama adalah Microsoft Word, dan yang kedua adalah PowerPoint. Di sini semua ada kan PowerPoint sama Microsoft Word? Ada. Ada, Pak. Ada semua ya, udah pada standby. Nah, jadi kita mulai aja. Untuk pertemuan saya kan ada 14 pertemuan ya, dan ada dibagi 2, yaitu pertemuan 1 sampai 7 itu yang saya handle, pertemuan 8 sampai 14 itu bagian Pak Arif ya. Nah, untuk bagian saya itu adalah di bagian PowerPoint sama Microsoft Word. Ya, jadi nanti untuk yang lainnya itu adalah bagian dari Pak Arif. Jadi saya akan menghandle bagian PowerPoint sama Word-nya. Nah, untuk hari ini dan minggu depan kita akan fokus membahas soal Microsoft Word. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Kelihatannya sederhana, sepele, tapi seringkali ini yang jadi kelemahan kalian. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berguna buat kalian. Ini rata-rata kan pada angka semester 7 ya, angkatan 18 ya. Sebagian besar ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, berarti kan artinya ada yang sedang atau mungkin semester depan akan mengerjakan skripsi, benar ya? Iya, Pak. Ya, tahun depan mungkin ada yang sekarang sedang kerjakan skripsi atau mungkin tahun depan kerjakan skripsi. Ya, saya tuh sering lihat
laporannya itu pada berantakan semua. Ya. Semuanya pada berantakan begini dan semuanya masih manual. Jadi kayak saya lihat tuh kayak masih apa ya, kayak boleh dibilang tuh kayak anak SMP ya, SMP yang baru belajar pakai komputer gitu, belajar ngetik. Maksudnya kita sudah level mahasiswa, harusnya sudah pada level yang berbeda lagi. Jadi gimana caranya kita bisa buat cepat? Dalam hal apa? Dalam buat daftar isi, ya daftar isi otomatis. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu, jadi otomatis semuanya terbentuk. Kita bisa buat nanti daftar gambar, kita bisa buat daftar tabel, semua otomatis, ya. Bagaimana juga kita nanti buat halaman ini yang di sini pakai angka Romawi, yang di sini pakai sudah angka 1 2 3 4 5 ya. Ya, bisa kita dalam satu file ini bisa ada halamannya berbeda gitu. Jadi masih banyak yang teman-teman kakak-kakak angkatan kalian yang belum paham. Ya. Terus gimana buatnya supaya ngeditnya semuanya rapi dengan cara yang sangat cepat. Yang kita pelajari hari ini cuma ada 3. Satu ini yang adalah namanya Microsoft Style ini ya. Ini akan yang sangat membantu nanti Style. Yang kedua adalah ini. Nih, break ini ya, di layout ini ada break. Nah, yang page sama next page ini kita akan membahas tentang 2 ini, dan satu lagi kita akan membahas tentang yang namanya page number ya, atau kita buat ini. Jadi kita hanya fokus di 3 hal tadi, style, kemudian di sisi layout ini ada break ya, yang page sama next page itu ada bedanya nanti. Kemudian ada yang namanya page number ya. Page number nanti kita bisa masukin halamannya ini, page number ini di insert ini ya. Jadi kita fokus di 3 hal itu. Coba, seringkali kita bingung kan gimana cara buatnya loh. Kok ini halaman ini portrait, yang ini landscape. Ada yang sudah tahu? Atau banyak yang belum masih? Ini halaman portrait, ini halaman landscape. Oke, jadi kita satu-satu dulu ya. Kita mulai dari yang style ini dulu ya. Jadi kita di sini. Nah, ini saya udah punya mentahan yang belum saya edit. Ini masih mentah semua ya. Belum saya edit apapun. Ya, ini mungkin contoh salah satu dari saya ambil dari skripsinya seseorang lah pokoknya. Jadi saya ambil mentahannya, saya bikin seperti ini, sedikit aja singkat. Nah, yang pertama kita pelajari adalah style ini. Maksudnya gimana? Ini bisa membantu kita bikin cepat. Misalnya paragraf, ini harusnya fontnya adalah Times ya. Kalau kita kan manual satu-satu ya. Kita ketik Times di sini. Nah, kemudian di sini nanti kita harus justify. Kemudian nanti kita bikin dia agak masuk ke dalam 1 cm ya. Nah, kalau misalnya ada banyak, makan waktu ya, buang-buang waktu ya. Gimana caranya hanya dengan 1 klikan semuanya bisa berubah otomatis ya, menggunakan ini ya, menggunakan ini kita kembalikan ke awal dulu. Contoh misalnya saya buat satu style namanya adalah paragraf. Coba ya, sini saya ulangi ya. Ya, di sini klik yang tanda panah yang paling bawah ini, klik create a style. Buat style yang baru ya, sebuah style yang baru. Misalnya saya kasih nama paragraf. Ini sudah? Ya. Bisa? Ketik create a style, kemudian saya kasih nama paragraf. Halo? Bisa, Pak. Bisa. Iya, Pak. Udah, Pak. Ya. Udah, Pak. Kemudian kita modify. Ya, kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Ya, muncul seperti ini, toh?
Iya, Pak. Nah, ini kita ganti. Misalnya, kita mau ininya format fontnya kita bikin Times ya. Kita pilih Times. Ya. Ukurannya berapa? 12. Ini standarnya skripsi ya, atau laporan skripsi. Warnanya hitam. Ya, tidak perlu ada bold, tidak perlu italic, tidak perlu underline ya. Nah, kita mau justify. Ya, perhatikan ini berubah nih, kalau saya ketik nih berubah. Nih. Ya, berubah semua ya. Nah, kita pilih yang justify, fontnya tadi Times, kalau kita balikin lagi jadi Cambria, berubah lagi fontnya. Ya, kita pilih Times. Warnanya kalau kita ganti juga berubah, ya, jadi biru, jadi merah. Nah, ini saya maunya yang hitam, sesuai dengan standar skripsi. Oke. Nah, kemudian paragrafnya, ya, paragrafnya kita edit. Nih, format nih yang bawah ini. Format paragraf. Ya, sudah? Masuk sini sudah? Nah, Pak. Ya, tadi sini ya, paragraf sini ya. Format, klik paragraf. Nah, kita misalnya mau bikin dia masuk 1 cm tuh di di yang baris pertama. Ya, baris pertamanya ini mau kita bikin masuk 1 cm ya. Pilih yang first line. Ya. Kita pilih bikin jadi 1 cm. Nah, di sini masuk dia kan? Perhatikan. Kalau kita pilih non, nah dia nggak akan bergeser. Kalau kita pilih first line, nah dia akan bergeser nih. Sebesar 1,27. Tinggal kita atur aja jadi 1 cm. Ya. Oke. Nah, berikutnya apa? Ini spasi antar barisnya, jarak antar baris. Standarnya adalah 1,5 ya. Nah, tambah besar kan dia? Coba kalau kita bikin single, dia rapat antar barisnya. Kalau saya buat 1,5, nah, melebar dia. Nah, skripsi itu pakai 1,5. Ini udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah ya. Oke, kalau sudah, oke kan saja. Sudah, tinggal kita tutup. Nah, sudah muncul nih dia paragrafnya. Style paragrafnya sudah muncul. Jadi kita kalau mau ganti, ya udah, tinggal kita ganti aja. Berubah semua otomatis. Ya. Jadi tidak perlu kalian blok satu-satu, nggak usah, tinggal klik aja. Nah, klik di sini aja ya. Udah, berubah. Gimana? Jadi lebih cepat dah? Pak, betul, Pak. Iya, Pak. Cepat banget. Ya kan? Jadi kalian dedikasi file mentahan juga bisa cepat ngeditnya, asalkan ininya sudah kalian setting semua, modifikasi sesuai keinginan. Ya. Oke. Jadi kalau kalian nanti mau nambahin lagi silakan. Misalnya bikin create style apa lagi yang lainnya silakan. Ya. Ini contoh saja gitu loh. Atau mungkin yang sudah ada mau kalian edit boleh. Yang ini misalnya mau kalian edit modifikasi. Klik kanan ya. Klik kanan modify. Jadi kalau mengedit itu modify ya, modifikasi ini. Ini mau dimodifikasi bisa. Oke, ini sudah. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana dengan judul itu, Pak? Misalnya kan semuanya nih nggak pakai bold, Pak ya. Misalnya ada judul itu pakai bold, itu gimana, Pak? Kalau judul pakai bold, misalnya di atas gini ya. Iya, Bapak. Ini mau dibikin misalnya judul ini judul, anggap aja ini judul ya, mau dibikin bold ya.
Ya kita tinggal pakai ini aja, title ini. Kita misalkan judul kan title nih, kita edit aja sesuai keinginan kita. Ya. Type misalnya, judulnya ukurannya berapa, 16. Di bold ya. Ya udah klik aja bold ini. Ya kan? Berubah kan? Nih. Ya berarti kan. Bikin tengah. Udah. Selesai. Loh, Yang lain nggak ikut berubah dia, Pak. kenapa? Kalau dia di dalam paragraf, Berarti kalau yang judulnya kalau dia di dalam satu teks gini, nggak bisa ada dua style. Misalnya satu baris ini ya, kita nggak bisa ada dua style. Nggak bisa. Oh bisa ini, ya nih, title ini. Di blok dulu tapi ya, di blok dulu. Ya, Oh, baik, Bapak. di blok dulu ya. Nih, jadi berubah dia. Misalnya nih kita buat jadi 12 saja ya misalnya, biar sama. Ini di blok aja. Nih, seperti ini dah. Atau mau dibuat dia huruf besar semua bisa. Nih. Nah nih, yang font ya, pilih yang modifikasi yang font. Pilih yang all caps ya, semua kapital. Ya, kalau dia mau dibuat huruf besar, pilih yang tadi ininya, modifikasi font. Nah, pilih yang all caps ini, klik aja. Kalau tidak mau ya sudah, tinggal matikan saja. Nah, kembali lagi jadi huruf semula. Oke? Jelas? Jelas, Bapak. Ya. Jelas, ya. Nah, berikutnya trik kedua adalah gimana caranya. Misalnya kita masuk ke yang bagian layout sekarang ya. Kita masuk di bagian layout. Oke? Kita masuk di bagian layout sekarang. Nah, misalnya nih, gimana caranya? Apa bedanya antara page sama next page? Ya, kita coba aja langsung. Misalnya saya klik di sini nih. Coba kalian buat paragraf bebas aja, ketik bebas aja. Asal ngawur aja, ya. Misalnya saya letakkan di sini nih. Saya mau pisahkan antara yang di sini dengan yang di bawahnya sini. Misalnya saya pakai yang page. Nah, otomatis dia akan bergeser. Ya. Jadi kalau saya pun edit-edit di sini, saya enter gini, yang bawah tidak terpengaruh. Kelihatan ya? Jadi kalau saya nanti enter, terus yang di halaman berikutnya nggak terpengaruh. Jadi kita bisa memisahkan dua halaman yang berbeda, misalnya bab 1 sama bab 2 misalnya. Ya. Supaya nanti kalau kita edit bab 1, bab 2-nya nggak ikut kegeser. Bab 2 misalnya, tinjauan pustaka. Saya buat bab 2 tinjauan pustaka. Ya. Bab 2 tinjauan pustaka. Kan? Bab 1 ini, bab 2 ini. Jadi kalau saya enter juga nggak ngaruh gitu loh. Bab 2-nya tetap di bagian atas ini. Kelihatan ya? Jadi untuk memisahkan halaman dia. Mana bisa dilihat bedanya? Apa pengaruhnya next page tadi? Page ini, sorry, page. Yang page ini, break page. Ya Pak, bisa Pak. Bisa ya. Jadi kalau saya enter pun dia, saya ketik, saya enter lagi. Nah, bab 2-nya tetap di sini dia. Ngaruh dia. Mau saya enter 1000 kali juga tetap nggak ngaruh. Ya. Oke ya. Saya kembalikan.
kembalikan lagi ke, nah ini jadi satu lagi ya. Nah, berikutnya apa bedanya dengan yang next page? Nah, kalau dia next page itu efeknya hampir sama kayak yang page tadi, hampir sama. Bedanya di mana? Bedanya begini. Kalau ini saya ubah orientasinya, ya sebentar. Nah, perhatikan. Di sini jadi landscape, di sini tetap portrait. Ya. Kalau saya ubah orientasinya, di sini jadi landscape, di sini tetap portrait. Ya, jadi misalnya tadi saya masukkan next page, ya dia kan bergeser. Nah, saya ubah, nah di sini jadi landscape dia. Berikutnya saya mau kembalikan lagi ke portrait misalnya saya mau kembalikan ke portrait lagi, saya next page lagi, ya di sini tinggal saya ganti jadi portrait lagi. Nih, perhatikan ya. Di sini Pak, kalau portrait. bikin daftar pusaka gimana, Pak? Itu nanti sebentar, satu-satu. Ada lagi daftar pustaka nanti, pakai referensi nih. Keburu. Ya, itu nanti. Sorry, ini agak lemot. Sudah bilang nanti juga. Ya, jadi kita bahas 3 aja dari ini. Style, layout, sama insert tadi. Insert yang page number tadi. Ya, jadi di sini tadi portrait, landscape, portrait lagi. Itu bedanya dengan yang page. Kalau page kita gunakan yang page misalnya ya. Dan yang page kita gunakan page misalnya. Kalau saya ubah landscape semua. Ya. Jadi antara page ini dengan yang sebelumnya, kalau kita ubah-ubah berubah semua gitu loh. Ya, kalau yang next page, kalau saya ubah, nah, termasuk juga ukuran font. Size-nya juga bisa berubah. Kalau saya ubah jadi legal, nah, berubah. Yang ini legal, yang ini jadi A4, tetap A4. Itu bedanya antara yang page sama next page. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jadi tadi sudah ada yang style, sudah ada yang ini page sama next page ini. Berikutnya kita coba yang main di ini, yang di insert page number ini ya. Caranya gimana kita bisa bikin page number? Double klik di bawah sini, ya, di bagian bawah atau di bagian atas boleh, ya. Double klik. Nah, akan muncul seperti ini. Coba saya ulangi lagi ya. Klik di bagian bawahnya. Nah, double klik 2 kali. Tinggal kita insert aja. Bisa 2, bisa pakai yang insert ini atau pakai yang di sini, desain ini. Ya, bisa insert atau yang desain. Terserah. Kalau pakai insert tinggal pilih insert page number. Ya, di bottom yang bisa di bawah ya. Nah, mau yang di mana? Mau yang di bagian kiri bawah, tengah, atau yang kanan bawah? Kalau biasanya kita pakai yang kanan bawah ya. Tuh. Jadi otomatis sudah page 1, 2, page 3. Mana? Udah dicoba? Sudah, Pak. Pak, bisa diulang, Pak? Coba ulangi lagi ya. Oke, kita ulangi. Jadi pertama tadi di ini dulu, klik dulu, double klik di bawah sini. Atau di sini boleh, pokoknya di bagian bawah atau di bagian atas juga boleh. Atas bisa. Nih. Daftar isi, Pak.
Ya, klik bagian bawah sini. Udah tinggal pilih insert page number, insert page number, atau pilih yang di desain sini juga bisa, desain page number ini. Ya, bebas mau yang mana. Kita pakai yang di sini misalnya. Insert page number di bottom ya, bawah ya. Kita pilih yang terserah, kalau skripsi biasanya kanan bawah. Oke. Kalau sudah, misalnya kita mau kembali ke teks yang ini, bisa di ini klik close ini, atau kita double klik di sini. Kalau mau kembali ke sini lagi, tinggal double klik lagi. Mana bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang gimana caranya bisa bikin halaman ini sama halaman berikutnya bisa beda. Yang misalnya yang sini pakai angka Romawi, ya. Yang di sini pakai angka biasa gitu. Nah, itulah tadi gunanya kita menggunakan ini. Next page ini. Ya, misalnya yang di sini kita pakai angka Romawi, 1 sama 2 ini kita pakai angka Romawi. Yang halaman 3 ini kita pakai angka biasa gitu. Ya kita pisahin aja. Misalnya saya pisahin nih. Pakai yang next page. Nah, yang ini ya, double klik ya. Double klik ya. Nah, yang ini tinggal kita ganti aja. Klik kanan ya, di angkanya. Ini di angkanya saya zoom. Di angkanya klik format page number. Ya, pas di angkanya ya. Kan muncul ini ada bebayang abu-abu begini. Klik format page number. Nah, kita ganti aja. Ya, pakai yang I yang ini ya. Oke. Udah berubah sudah. Nah, jadi yang ini pakai angka Romawi, 1, 2 sama 3 ini pakai angka Romawi. Nah, yang di sini sudah pakai angka biasa. Coba dulu. Itu pakai yang next page, Pak ya? Iya, next page. Bisa diulang, Pak? Coba ulangi lagi ya. Nih, tadi kan begini ya, masih angkanya masih angka biasa semua ya. Nah, kemudian saya pisah ini pakai next page layout ini ya, layout. Pilih yang next page. Nah, terpisah sudah kan? Nah, tinggal kita ganti aja angkanya di sini. Kita format klik kanan, format page number. Kita ganti. Tinggal kita klik OK saja. Berubah sudah. Ya, perhatikan. Ini angka Romawi ya. Ini juga angka Romawi. Ini angka Romawi. Nah, yang di sini jadi angka biasa. Ya. Kami coba dulu, Pak. Oke, silakan. Saya tunggu hasilnya. Bisa, Pak. Mana bisa? Pak, yang format page number. Bisa, Pak. Bisa. Yang mana, Pak? Belum, Pak. Kenapa? Bisa. Ya. Format page number tadi. Ini tinggal klik kanan aja. Format di angkanya ya. Nih di angkanya sini. Format page number. Ya.
Nggak bisa? Berarti diseling Pak ya? Iya. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Sudah bisa. Misalnya Nah, lembar kedua pakai berikutnya. next pack, terus lembar ketiga pakai dikembalikan ke pack lagi Pak ya? Hmm. Baik Pak. Mana sudah bisa tak? Coba, Sudah, sudah. Bapak. Apa bisa Pak? Kalau sudah bisa, tinggal berikutnya ini. Ini kita mau ganti jadi angka 1 misalnya. Ya, ini kan sudah di angka 3 Romawi ya. Di sini mau kita bikin jadi angka 1. Tinggal klik kanan aja nih. Di angka 4 ini ya, klik kanan. Format page number. Kita ganti start at ini nih. Ini nggak usah tetap biarin. Ini kita ganti. Dimulai dari angka 1. Nah, berubah kan? Ya. Oh iya, Pak, berubah, Pak. Kalau kita mulai dari angka 2 juga boleh. Tinggal klik kanan lagi aja. Format page number. Kita pilih jadi angka 2. Nah. Yang atasnya tetap ini. Tetap dia 1, 2, 3. Ya, ini tetap I. Ini tetap II. Yang ini tetap triple I ya. Ini yang berubah jadi angka 2. Izin bertanya Pak, Ya, ketika sudah dibuat angkanya berbeda seperti itu, pas dibuat daftar isi pakai heading 1, heading 2 itu langsung urut atau gimana Pak? kenapa? Gimana? Kenapa? Kalau Agak angkanya, kecil suaranya. halo Pak, halo? Ya, Kalau ya. sudah dibuat angka, misalnya ada yang angka Romawi dan pakai nomor biasa, ketika dibuat daftar isi pakai heading 1 sama heading 2 itu langsung urut otomatis Pak ya? Iya. Hasilnya seperti ini contohnya nih. Nih, ini saya buat daftar isi ya. Ini yang sudah saya hasil akhir seperti ini nah. Nih. Seperti ini hasilnya. Ya. Daftar isi pakai Romawi, daftar gambar pakai Romawi, daftar tabel pakai Romawi. Mulai bab 1 seterusnya itu pakai angka biasa. Ya, perhatikan. Ya. Daftar isi Romawi 1. Daftar gambar Romawi 2, daftar tabel Romawi 3. Nah, mulai dari bab 1 angka 1 dan seterusnya. Ya kan? Iya Pak. Ya. Coba di daftar isi yang otomatis ya. Ini kalau saya ganti angka 2, misalnya nih saya ganti jadi angka 2. Ya nanti berubah otomatis juga. Atau misalnya yang ekstrim lah 4. Ya. Tinggal kita update aja di sini. Nih, update table. Page number-nya only ya. Hanya halamannya aja ya. Berubah jadi angka 4. 4, 6, 7. Berubah semua. Baik Pak, Otomatis terima jadinya. kasih. Ya, nanti kalian coba ulangi lagi menggunakan fitur style ini, kemudian yang break tadi nih, sama yang halaman tadi. Coba itu dulu ya. Coba ulangi lagi nanti. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau untuk Bang. penghapus next pack itu gimana Pak? Kalau semuanya misalnya mau kita pencet pack tapi salah pencet Pak. Untuk menghapus next packnya gimana Pak? Di backspace aja. Backspace sampai dia. Misalnya contoh, oke saya contohin. Jadi misalnya ini ini kan sudah ini ya, sudah next page ya. Yang ini sama ini ya. Ini saya mau kembalikan ke semula. Ya tinggal di backspace aja. Di delete biasa Pak ya? CTRL Iya, di bisa, delete Pak, aja. ya? Dial aja. Gabung lagi sudah kan? Pak, kalau pakai CTRL Iya kan? Z bisa, Pak ya? Ctrl Z juga bisa di undo ya. Pakai ini juga bisa undo.
Jadi kalau misalnya ternyata salah, waduh ternyata salah nih next page-nya misalnya. Wah, ini harus dibalikin. Ya udah bisa pakai del aja. Dari sini klik ya, del aja. Nah, tinggal di enter sudah selesai. Coba nanti ulangi 3 itu ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Yang di style ini, di home, style, layout, yang brief ini, page sama next page. Berikutnya yang halaman tadi. Page number ini. Ya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi yang heading sama bikin daftar isi. Iya, Pak. Jadi hari ini cukup sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kalau semisal yang style tadi dipencet Ctrl A terus dipencet yang style paragraf itu otomatis ganti semua, Pak ya? Semua ganti otomatis. Misal, ya kita coba buka aja. Ya. Ini saya Ctrl A semua ya. Ya udah. Jadi begini semua dia. Kalau sudah begitu untuk urutan page dan next page-nya nggak berpengaruh, Pak ya, ketika dijadikan daftar Nggak isi. ngaruh. Baik, Pak. Nggak ngaruh. Enggak tuh. Baik, Pak. Ada lagi yang lain kan? Pak, itu untuk semua jenis Word atau hanya tertentu, Pak? Apa? Untuk settingannya itu untuk semua jenis Word, saya kan ada tahun-tahunnya itu apa untuk Sama. semuanya Sama. sama? Ya, Pak, makasih, Sama. Pak. Semua sama. Pak, mohon maaf. Yang 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 sama. Kenapa? Pak, mohon maaf. Cuma itu, tampilannya aja beda paling, tapi ininya sama, posisinya sama semua. Cuma mungkin tampilannya agak beda. Kenapa lagi? Kayak tadi kan saya yang format page number tadi di kan saya pakai W7, Pak. Itu kok nggak ada, Pak ya? Gimana? Sorry. Kan ini saya pakai Word yang 2007 yang tadi mau format page number yang Romawi terus ke angka biasa itu, Pak. Itu kok nggak ada? Nggak ada di formatnya. Iya, mau ganti format page number itu kok nggak ada, saya cari tadi. Atau coba nanti kamu di YouTube ada mungkin itu yang 2007 itu ya. Iya, Pak. Coba Pak, nanti mungkin coba di YouTube nanti kamu cari itunya. Ini soalnya saya 2016 ini, saya nggak ada yang 2007. Kalau 2007 mungkin bisa saya cari nanti, tapi saya nggak ada yang 2007. Cuma kalau 2013 ya kenapa? Mohon maaf, Pak. Izin bertanya untuk yang modify style yang format untuk paragrafnya bisa diulangi lagi, Pak? Kalau mau buat lagi misalnya. Enggak. Buat gitu ya. Modify-nya format Ini. yang format paragraf itu, Pak. Oh, misalnya tadi kan udah saya hapus tadi ya. Ini saya buat lagi paragraf ya. Iya. Nih, nah ini saya Calibri ya, perhatikan nih. Ini fontnya masih Calibri, hanya 12, tidak usah bold, tidak usah italic, tidak usah underline, warnanya hitam, dan dia harusnya justify ya, bukan rata kiri ya. Ya, ingat perhatikan nih, coba. Ini kan masih rata kiri, ini kanannya nggak rata, saya bikin justify, rata penuh. Nah, kemudian saya format. Paragrafnya ya, saya pilih harus masuk dia kan. Nah, ini saya pilih yang 1 cm, ini saya ganti aja 1 cm. Ya. Nah, kemudian jarak antar barisnya saya bikin 1,5 sesuai dengan standar ya, standar skripsi 1,5.
Ya, tambah lebar dia kan coba. Kalau yang single kan sempit dia kan. Iya. Kalau saya bikin 1,5, tambah melebar aja. Udah selesai nih. Ya, Yang lain lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Ya biasanya kalau buka misalnya dari Microsoft Word 2007 ke 2016 itu biasanya tulisannya nyambung semua itu gimana Pak? Itu diubah dulu ke ini 2097 2003 di save as dulu sebelumnya. Atau kalian bisa searching di sini. Di internet itu DOCX to DOC. Jadi ketik aja DOCX to DOC ini. Ya. Jadi diubah dulu ke 97 2003 nih, DOCX ke DOC tipe. Nah, pilih yang mana bebas. Mau yang mana aja bebas. Misalnya yang ini atau yang mana terserah bebas, guys. Misalnya contoh ambil yang ini. Tadi kalau file yang biasa DOCX kan bentuknya kan? .docx Iya kan? Pak. Ya. Kayak misalnya mana? DOC 97 2003 DOC. Ya masuk dikonversi dulu aja ke DOC. Setelah dikonversi ke DOC, dikonversi balik lagi ke DOCX. Nanti rapi dia. Pokoknya diubah dulu ke DOC dulu. Kamu coba nanti. Jadi kalau kamu buka dia bentuknya nyambung gitu ya. Tulisannya nyambung satu sama lain berarti punyamu berarti itu yang lebih versi kamu yang lebih jadul berarti kan? Ubah dulu ke DOC. Ubah ke DOC dulu. Ya, Ya Pak, berarti dirubah nanti dibalikin lagi gitu Pak ya? Iya. Atau nggak usah dibalikin juga nggak apa-apa. Nanti kamu ubah ke DOC, kamu copy paste semua isinya, baru kamu pindahkan ke file baru. Buka file baru. Ya. Jadi nanti kamu copy nanti habis itu kamu paste di sini semuanya di file baru. Kamu ubah ke DOC dulu, buka, kamu copy paste semuanya, masukkan ke file baru juga boleh. Atau terserah mau kamu ke DOC, habis itu dikonversi lagi ke DOCX. Dia ada sebuah pembatas ya. Ada dua cara, terserah kamu. Pertama saya mau ya. Ada lagi yang lain? Garis bawah ruler ya. Bahasa Inggrisnya. Di sini kita akan buka. Ya, kalau sudah berarti kita tutup ya. Silakan isi absennya ya. Nah, Baik Pak. Ini ada Sudah Pak, absennya tadi. Oke. Sudah kalau gitu saya tutup pertemuan pada hari ini. Silakan live meeting. ruler. Baik Pak. Baik Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Gridline navigation pen. Apakah Anda melihat Dora? Masukkan. Gridline-nya seperti ini. Dan navigation pen itu seperti ini ya.